Surah ke-25 Al-Furqan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Tabarakalladzi nazzala al-furqan, Maha suci berkah Allah yang nazzal al-furqan, yang dia menurunkan al-furqan, yaitu Al-Quran. Al-Quran itu furqan sebagai pembeda antara yang benar dengan yang salah. Al-Furqan ala abdihi, ya, kepada hambanya yaitu Muhammad, liyakuna lil alamina nadhira, agar supaya menjadi, ya, dia menjadi pemberi peringatan, ya, bagi semesta alam, manusia dan jin. Maha suci Allah, berkah Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, supaya Nabi Muhammad itu memberikan peringatan kepada alam semesta, kepada lil alamin, liyakuna lil alamina nadhira, untuk seluruh alam. Ya. Jadi pemberi peringatan untuk seluruh alam. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi. Allah itu yang memiliki. Jadi bagi dia, Allah yang memiliki kerajaan semesta langit dan bumi, walam yattakhid waladan, dan dia tidak mengambil anak, walam yakun lahu syarikun, dan tidak pula ada baginya sekutu, fil mulki, dalam kerajaan kekuasaannya. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, dan dia Allah menciptakan semuanya, segala sesuatu. Hanya Allah penciptanya. Faqaddarahu taqdira, lalu dia menetapkan qaddarahu, ya, menetapkan ukurannya, taqdira, dengan ukuran yang jelas. Ya. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dia, Allah, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya. Jadi nggak ada lawannya, hanya dia, hanya Allah. Ya, hanya Allah pencipta yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Dia itu yang menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukuran dengan tepat. Jadi semuanya yang ada di jagat raya, semuanya yang ada dari yang tidak ada, itu dimulai dari hanya dari Allah, dia yang satu. Ya. Jadi kalau orang ahli fisika, ilmu pengetahuan terbaru, bahwa segala sesuatu itu terjadi, benda itu terjadi karena medan magnet. Jadi segala sesuatu itu terjadi itu karena apa? Karena medan magnet. Jadi jagat raya ini ada medan magnet yang bersumber dari yang satu. Ya, yang satu itu kalau orang pakar-pakar ahli fisika sepakat bahwa dia yang satu itu namanya Higgs boson. Ya. Jadi suatu partikel yang sumber induk, yaitu mereka sepakat sebagai partikel ketuhanan dari diri yang satu. Dia sendiri dari Allah, kemudian dari situ terjadilah manusia, makhluk-makhluk yang lain, dan segala sesuatu terjadi. Ya, disebabkan dari partikel yang ditemukan oleh orang terbaik itu Higgs boson, yaitu partikel yang satu, yaitu partikel ketuhanan. Wala yamlikuna li anfusihim darran, dan mereka tidak memiliki, tidak menolak, tidak mampu li anfusihim,
tidak mampu menelak untuk diri mereka darran bahaya wala naf'an, dan tidak dapat pula memberi manfaat, wala yamlikuna mautan, dan tidak pula mereka memiliki kemampuan mampu membuat kematian, wala hayatan, dan juga membuat suatu kehidupan, wala nusyura, dan tidak pula membuat suatu kebangkitan. Jadi mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain Dia untuk disembah. Jadi mereka orang-orang kafir mengambil Tuhan-Tuhan selain Dia, selain Allah untuk disembah. Padahal mereka, Tuhan-Tuhan itu tidak menciptakan apapun, bahkan mereka sendiri itu diciptakan. Ya. Jadi mereka sendiri tidak bisa menciptakan bahwa Dia malah diciptakan. Bahkan mereka sendiri tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya, dan tidak dapat mendatangkan manfaat, tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan. Nah, itu kebodohan mereka. Ya, menyembah sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa juga memberi bahaya, bahkan dia sendiri diciptakan. Dia menyembah sesuatu yang dia sendiri menciptakan. Ya. Wa qala alladziina kafaru, berkata orang-orang yang kafir, in hadza illa ifkun iftara. Ifkun iftara. Orang kafir itu pada mengatakan bahwasanya ini Al-Qur'an itu tidak lain itu hanya kebohongan, iftarahu. Ya, jadi yang diada-adakan oleh Muhammad. Wa a'anahu alaihi qaumun akharun. Jadi dan atas kebohongan itu kaum lain yaitu ahli kitab dan membantunya. Jadi membantunya ya, kebohongan itu kaum yang lain. Faqad ja'u zulman wa zura. Dan sungguh mereka telah mendatangkan zulman, kezaliman ataupun kafir, wa zura, dan kedustaan. Orang kafir itu berkata Al-Quran itu tidak lain hanyalah kebohongan yang diadakan oleh Muhammad, dibantu oleh orang lain. Ya, orang lain itu yang dimaksud adalah ahli kitab. Sungguh mereka itu telah berbuat zalim dan dusta yang besar. Ini orang kafir bilang begitu. Quran itu yang bikin Muhammad. Jadi suatu kebohongan yang diadakan oleh Muhammad dan dibantu oleh orang lain. Ya. Jadi mereka itu telah berbuat zalim dan dusta yang besar. Wa qalu, dan mereka berkata asatirul awwalin, Al-Quran itu adalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Iktatabaha, yang Muhammad minta orang lain untuk menulisnya. Iktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asilan. Lalu dia dongeng-dongeng itu dibacakan kepada Muhammad pada waktu pagi dan petang. Qul, katakanlah Muhammad, anzalahu alladzi ya'lamus sirra. Katakanlah Muhammad, ya, telah menurunkan Al-Quran, zat yang yaitu dia yang telah menurunkan Al-Quran, ya, adalah zat yang dia mengetahui rahasia fis samawati wal ardh, yang semesta langit dan bumi. Innahu kana ghafuran rahiman. Ya, sesungguhnya dia maha mengetahui dan maha penyayang. Wa qalu, dan mereka berkata, ma li hadzal rasul ya'kulut tu'am. Ya, mengapa Rasul ini dia juga memakan makanan, wa yamshi fil aswaq, dia juga berjalan ke pasar-pasar, laula unzila ilaihi malakun, ya, mengapa tidak diturunkan kepadanya malaikat, ya, bagi Rasul, fayakuna ma'ahu nadhira, lalu dia malaikat itu bersama Rasul sebagai pemberi peringatan. Au yulqa ilaihi kanzun, atau mengapa tidak diturunkan kepadanya harta karun, au takunu lahu jannatun,
atau menjadi baginya kebun ya'kulu minha, yang dapat dia makan dari kebun itu. Wa qala zalimun in tattabi'una, dan berkata orang yang zalim, kafir kepada mukmin, ya kafir kepada mukmin, in tattabi'una, tidaklah kalian mengikuti illa rajulan mashura, kalian tidak mengikuti kecuali mengikuti orang yang laki-laki terkena sihir. Jadi mereka berkata, mengapa Rasul Muhammad ini memakan? Ya, jadi mengapa Rasul Muhammad ini dia memakan makanan, berjalan di pasar-pasar? Ya. Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya agar malaikat itu memberi peringatan bersama dia? Atau mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau kebun baginya sehingga dia dapat makan dari hasilnya? Ya, dan orang yang zalim itu berkata, kamu hanyalah. Jadi orang zalim berkata pada orang mukmin, kamu itu hanyalah mengikuti orang laki-laki yang kena sihir. Illa rajulan masura. Undur kaifa darabu lakal amsal. Perhatikanlah kaifa darabu, bagaimana mereka menjadikan amsal, perumpamaan itu untuk kamu Muhammad. Fadallu, lalu mereka sesat. Fala istati'una sabila, maka mereka tidak kuasa menempuh suatu jalan. Jadi perhatikan bagaimana mereka membuat perumpamaan tentang engkau, maka sesatlah mereka. Mereka tidak sanggup mendapatkan jalan untuk menentang kerasulanmu. Tabarakalladzi insya'a, Maha suci Allah yang dia jika berkehendak ja'ala laka khairan, dia jadikan untukmu lebih baik, min dzalik, dari yang demikian, itu harta kebun, harta karun, kebun, jannatin, yaitu taman-taman surga, tajri min tahtil anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, wa ja'al laka qusura, dan dia menjadikan untukmu istana-istana. Jadi menurut Haythamah, ayat ini diturunkan berkenaan dengan Rasul yang pernah ditawari oleh Jibril atas perintah Allah. Jika mau, kami akan memberimu kunci perbendaharaan bumi tanpa mengurangi nikmatmu di akhirat. Atau jika kamu mau, keduanya akan kami gabungkan untukmu di akhirat. Rasul pun menjawab, gabungkan saja keduanya di akhirat kelak. Ya, Maha suci Allah, yang jika dia menghendaki, niscaya dia jadikan bagi kamu yang lebih baik daripada itu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dia jadikan pula istana-istana untukmu. Bal kadzabu bis-sa'ah, tetapi mereka mendustakan hari kiamat. Wa antadna liman kadzdzaba bis-sa'ah sa'ira, dan kami sediakan bagi siapa yang dia mendustakan hari kiamat, yaitu apa? Sa'ira, api neraka yang menyala-nyala, sa'ira. Idza ra'athum min makanin ba'idin, idza ra'athum, jika mereka melihat dari tempat yang jauh, ba'idin, sami'u laha taghayyuzan wa zafiran, maka mereka mendengar pada neraka itu suara taghayyuzan, ya, suara kemarahan, wa zafiran, dan suara gemuruh. Jadi mereka apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya yang gemuruh karena marahnya. Wa idza ulqu minha makanan dayyiqan, dan ketika mereka dijatuhkan dari neraka, makanan dayyiqan, pada tempat yang sempit, muqarranina da'au hunalika subura, dalam kondisi dibelenggu, da'au, mereka mengharapkan hunalika, di sana ada subura, kebinasaan atau kematian. Jadi apabila mereka dilempar ke tempat yang sempit di neraka dan dengan belenggu, mereka di sana berteriak mengharapkan kebinasaan. Jadi mereka mengharapkan kebinasaan agar terlepas dari siksa yang sangat besar, yaitu azab di neraka yang sangat panas dengan belenggu di tempat yang sangat sempit. Ya. Da'au hunalika subura, la tad'ul yawma subura, jangan kalian mengharapkan pada hari ini kebinasaan. Suburan wahidan, satu kali.
Jangan kalian mengharapkan pada hari ini, ya, suburan wahidan, ya, kebinasaan atau kematian satu ataupun sekali. Wad'u suburan katsiran, dan akan tetapi harapkanlah kebinasaan kematian yang banyak berulang-ulang. Jadi akan dikatakan pada mereka, jangan kamu mengharapkan pada hari ini suatu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang berulang-ulang. Qul adzalika khairun am jannatul khuldi? Katakanlah Muhammad, apakah itu ancaman neraka itu lebih baik atau surga yang kekal al-khuld, keabadian allati wa'idal muttaqun, yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa. Kanat lahum jazaan wa masira, yang menjadi sebagai balasan pahala tempat kembali bagi mereka. Lahum fiha ma yasha'una khalidina, bagi mereka itu surga yang mereka kehendaki, mereka orang-orang yang kekal. Kana ala rabbika wa'dan mas'ula, itu semua menjadi janji dari Tuhan. Ala rabbika, ya, dari Tuhan pencipta kamu yang patut dimohonkan. Ya, jadi bagi mereka segala yang mereka kehendaki ada di dalam surga. Jadi bagi mereka segala yang mereka kehendaki ada di surga, mereka kekal dalamnya. Itulah janji Tuhanmu yang pantas dimohonkan kepadanya. Wa yauma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillah, dan ingatlah pada hari yahsyuruhum, Allah mengumpulkan mereka, wa ma ya'buduna min dunillah, dan apa yang mereka sembah selain Allah. Ya. Fayaqulu a antum adlaltum, jadi mereka menyembah selain Allah, ada yang menyembah malaikat, Isa, Uzair, jin. Lalu Allah berkata, fayaqul, Allah berkata pada mereka, a antum adlaltum ibadi, apakah kalian telah menyesatkan hamba-hambaku dengan ajakan kalian? Haula'i amhum dhallu as-sabila, mereka itu, ya, apakah kamu telah menyesatkan hamba-hambaku yang kalian ajak, kalian hamba-hambaku dengan ajakan kalian, mereka itu, atau mereka yang telah amhum dhallu as-sabila, amhum dhallu as-sabil, atau mereka yang telah tersesat jalan, ya, dengan sendiri tanpa ajakan. Jadi ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka bersama apa yang mereka sembah selain Allah itu. Lalu Allah berfirman kepada yang disembah, apakah kamu yang menyesatkan hamba-hambaku ini, ya, atau mereka sendiri yang sesat dari jalan yang benar? Qalu, ya, mereka berkata, subhanaka ma kana yambaghi lana an nattakhidha min dunik. Mereka berkata, Maha Suci Engkau, tidaklah sepatutnya bagi kami untuk menjadikan min dunika, selain Engkau, min aulia, sebagai para pelindung ataupun penolong. Walakin, akan tetapi, matta'tahum, Engkau telah memberi mereka kesenangan, wa aba'ahum, dan nenek moyang mereka, bapak mereka, hatta nasu az-zikra, sehingga mereka melupakan peringatan, nasihat, wa kanu qauman bura, dan mereka menjadi kaum yang binasa. Jadi mereka yang disembah itu menjawab, setelah ditanya sama Allah yang disembah itu, apakah kamu yang menyesatkan mereka? Akhirnya mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak pantas bagi kami mengambil pelindung selain Engkau. Ya. Jadi setelah mereka dikumpulkan bersama-sama dengan apa yang mereka sembah, yaitu malaikat, Uzair, Nabi Isa, dan berhala-berhala, setelah menanyakan kepada mereka yang disembah itu, apakah mereka menyesatkan orang-orang ataupun orang-orang yang sesat itu sendiri? Apakah kamu yang menyesatkan orang-orang itu, atau mungkin mereka ataupun mereka itu sesat sendiri? Bukan kamu yang nyesatin. Maka yang disembah itu menjawab, tidak pantas bagi mereka untuk menyembah selain Allah. Ya, selain menyuruh orang lain menyembah selain Allah. Ya, jadi tidak pantas bagi kami mengambil pelindung selain Engkau, tetapi Engkau telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup, sehingga mereka melupakan peringatan
dan mereka kaum yang binasa. Ya, saking enaknya dia menikmati kenikmatan hidup pemberian Allah, malah jadinya dia lupa dengan peringatan Allah, lupa dengan Allah. Ya, jadi manusia itu dikasih nikmat yang banyak, malah dia lupa dengan Allah. Ya. Walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasu dzikra. Ya. Hatta nasu dzikra wa kanu qauman bura. Akhirnya mereka adalah kaum yang binasa. Ya, dieling-eling jika kita dapat nikmat dari Allah, jangan malah jadi lupa kepada Allah. Dikasih nikmat banyak malah jadi malas ibadah. Dikasih nikmat banyak malah jadi tidak mengingat Allah, malah yang diingat hanya urusan dunia. Nah, orang seperti ini adalah orang yang binasa nantinya. Wa kanu qauman bura, qauman bura. Faqad kazzabukum bima taqulun. Sungguh sesembahan ya telah ingkar kepada kalian bima taqulun, terhadap apa yang kalian katakan bahwa mereka adalah Tuhan. Fama tastati'una sarfan, maka tidaklah kalian mampu berpaling menolak siksaan, wala nasran, dan tidak pula pertolongan ataupun pertolongan dari siksa. Wa may yadlim minkum nudziqhu adzaban kabira. Maka siapa yang berbuat zalim dari kalian, akan kami rasakan kepadanya azab siksa di akhirat. Ya, jadi sungguh mereka yang disembah itu telah mengingkari apa yang kamu katakan. Ya, maka kamu tidak akan dapat menolak azab. Ya, tidak dapat pula menolong dirimu. Barang siapa di antara kamu berbuat zalim, niscaya kami timpakan kepadanya rasa azab yang besar. Jadi orang-orang yang menyembah selain Allah, menyembah patung, menyembah manusia, mendewakan siapapun makhluk, itu nanti di akhirat mereka dikumpulkan sama Allah. Ya, karena Allah itu sangat bijaksana, sangat adil. Pertama Allah akan nanya kepada yang disembah, yang didewa-dewakan, apakah kamu yang menyesatkan mereka? Apakah kamu yang menyesatkan mereka ini? Tidak menyembah kepadaku, menyembah kepada kamu. Akhirnya mereka menjawab, yang disembah itu menjawab, enggak, ya, tidak pantas bagi kami. Ya, Maha Suci Engkau ya Allah, tidak pantas bagi kami melakukan seperti itu. Tidak pantas bagi kami mengambil pelindung selain Engkau. Ya, tetapi Engkau telah memberi mereka dan nenek moyang mereka suatu kenikmatan yang banyak, kenikmatan hidup, sehingga mereka lupa dengan Engkau ya Allah. Maka mereka itu kami yang binasa. Jadi yang disembah itu mengingkari apa yang dikatakan, ya, apa yang kamu katakan, maka tidak akan dapat menolak azab. Ya, setelah betul-betul dilihat ternyata yang disembah itu mengingkari, ya dia tidak bilang, dia tidak nyuruh mereka menyembah karena perbuatan mereka sendiri. Akhirnya Allah menurunkan hukumannya. Ya, jadi sekarang kamu nggak bisa menolak, ya. Kamu tidak akan dapat menolak. Sekarang udah jelas bahwa ternyata kamu itu nyembah mereka karena kamu sendiri, bukan atas ajakan mereka. Jadi orang nyembah Nabi Isa bukan karena Nabi Isa nyuruh dia nyembah, dia sendiri yang membuat seperti itu. Orang nyembah patung, bukan patung yang nyuruh mereka nyembah, kamu sembah aku, enggak. Tapi dia sendiri yang menyembah patung. Ya, nanti di akhirnya ditanya semua itu. Ya. Nudzikhu azaban kabira. Ya, barang siapa yang zalim, niscaya kami timpakan kepadanya azab yang besar. Wa ma arsalna qablaka, dan tidak kami mengutus sebelum engkau Muhammad minal mursalin, dari utusan Rasul, illa innahum la ya'kuluna tu'am, kecuali bahwa mereka juga makan makanan, wa yamshuna fil aswaq, mereka juga berjalan di pasar-pasar, wa ja'alna ba'dakum, dan kami menjadikan sebagian kalian li ba'din fitnatan, sebagian yang lain sebagai ujian ataupun fitnah, atas birun, apakah dengan itu kalian bersabar? Wa kana rabbuka basira. Ya, dan Tuhanmu Maha melihat. Ya, di sini Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum musyrik.
Jadi suatu ketika mengejek kemiskinan Rasul. Bagaimana Rasul makan, pergi berniaga ke pasar, mendengar ejekan itu Rasul menjadi sedih. Ya, ada turun ayat. Dan kami tidak mengutus Rasul-Rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan mereka pasti juga makan makanan juga, berjalan ke pasar-pasar juga. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Ya, maukah kamu bersabar dan Tuhanmu melihat. Ya. Jadi Allah Ta'ala itu menjadikan Rasul itu juga orang yang biasa. Bukan orang yang tidak makan, dia makan juga seperti manusia yang lain. Dia juga beraktivitas juga seperti yang lain, pergi ke pasar dan lain-lain. Ya, akhirnya diejek sama orang-orang. Orang-orang itu ngejek, orang musyrik itu ngejek Rasul. Rasul kok begitu, ke pasar, makan juga. Jadi yang dipikirkan orang musyrik itu, kalau Rasul itu ya seperti orang yang didewa-dewakan, jadi nggak usah ke pasar, nggak usah makan, orang yang sakti. Dia punya gambaran-gambaran bahwa Rasul itu nggak pantas. Ya, tapi Allah justru menjelaskan bahwa Rasul Muhammad itu ya biasa-biasa aja. Rasul-Rasul terdahulu juga biasa-biasa saja. Jadi kami mengutus Rasul sebelum engkau Muhammad. Mereka juga sama seperti orang-orang biasa. Pergi ke pasar, makan makanan juga. Ya. Cuma dia mendapatkan tugas dari Allah untuk menyampaikan kepada umat-umat itu. Tugas untuk mengajak mereka kepada Allah. Itu tugas Rasul. Ya. Jadi kalau Rasul aja begitu, jadi kalau hari ini ada seorang yang katanya itu pewaris Nabi, ulama itu pewaris Nabi. Jadi kalau ada ulama yang mengaku sebagai pewaris Nabi, dia nggak mau hidup yang biasa, yang standar, yang kayak umumnya orang-orang, ya, nggak kepengen jadi orang yang biasa-biasa aja, maunya diladenin, maunya dilayanin, maunya didewa-dewakan, maunya dinunduk-nundukin, dimulia-muliain. Nah, itu tidak sesuai dengan perilaku ayat, dengan ajaran Al-Quran. Ya, jangankan cuma sekedar kiai ataupun ustadz, ya, ataupun ulama, nabi saja, rasul saja, utusan Allah yang langsung saja, itu juga Allah men-setting polanya itu adalah seperti orang yang lain, seperti biasa, ya makan, ya minum, ya ke pasar, ya aktivitas yang standar. Itu yang Rasul. Jadi ini Abah berpesan pada kalian, jika kalian suatu saat nanti menjadi kiai, menjadi ulama, menjadi orang yang alim, jadilah orang yang biasa saja. Nggak usah kemaki, nggak usah gaya, ya. Jelas ya? Biasa saja, ya dandan-dandan, ya bersih-bersih, ya makan, ya. Nggak usah mentang-mentang aku ini kiai, jadi harus pakai jubah terus, harus pakai sarungan terus, harus membawa tasbih terus ke sana kemari, ya. Terus kemudian tidak mau bersih-bersih. Nah, yang bagian bersih-bersih biar santrinya saja, terus kiainya duduk-duduk saja, nggak boleh. Ya, juga kiainya juga harus beraktivitas, harus memberikan contoh keteladanan, ya. Karena Allah men-setting utusannya saja juga seperti itu. Jadi ini merupakan suatu gambaran dan pelajaran bahwa ulama, kiai yang mengaku sebagai pewaris para nabi, dia juga harus mewarisi sikap-sikap, sifat-sifat para rasul-rasul terdahulu, yaitu jadi manusia yang biasa-biasa saja. Nggak usah kepengen diistimewakan. Jelas semuanya? Jelas? Ya, ingat ya santri tadabur, jika suatu saat kelak nanti kalian jadi ulama, jadi kiai, ya, jadilah kiai yang biasa-biasa saja. Jelas ya? Kenapa begitu? Karena memang Allah men-setting para nabi, para rasul juga begitu. Nggak usah sok-sokan, nah santai aja. Ya. Jadi kiai ulama itu bukan karena sarungan. Banyak akhir zaman sekarang ini sarungan, jenggotnya panjang, pakai serban, gayanya gaya ulama biar dia dikagumi orang, biar dia dihormati orang.
Tapi sebenarnya orang itu nggak punya ilmu apapun. Ya, ibadahnya juga karena riya, banyak sekali seperti itu. Jangan tertipu. Jadi orang yang soleh, yang betul-betul ulama, yang betul-betul pewaris para nabi, justru dia adalah orang-orang yang biasa-biasa saja. Tapi dia tetap punya komitmen untuk selalu mengajak orang, mengajak manusia kepada Allah. Ya, selalu mengajak kepada Allah. Seharusnya seperti itu. Ya. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa annahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Ya. Dan kami tidak mengutus Rasul sebelummu Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan, berjalan ke pasar-pasar, dan kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Ya. Jadi Nabi Muhammad dulu juga dihina-hina, diketawain, diejek. Ya. Atas birun. Jadi kalau kalian jadi kiai, orang nggak nganggap kiai nggak apa-apa, santai aja. Ya, jadi nggak usah diejek-ejek. Oh kiai kok ke pasar, kiai kok beli alat-alat ke tukang rosok umpamanya. Ya disitulah tempatnya kalian berdakwah. Kalian ketemu orang miskin, ya kalian di situ berdakwah tentang kesabaran, ketaatan. Kalian ketemu orang kaya, disitulah kalian berdakwah tentang sedekah, tentang ketaatan. Anda kaya, banyak-banyaklah sedekah. Ya, tentang ketaatan juga. Ya, Anda ketemu orang yang sakit, ya, di situ Anda berdakwah juga. Doakan dia cepat sembuh dan seterusnya. Di mana saja kalian berada, di situ kalian bertanggung jawab terhadap Islam, terhadap agama. Dalam keadaan apapun, ajaklah mereka kepada Allah. Dalam keadaan apapun. Jadi berdakwah itu tidak harus duduk di masjid, ya, tidak. Dimanapun kalian berada, di situ kalian melihat kemungkaran, melihat kezaliman, di situ kalian ajak mereka kembali ke jalan Allah. Wa kana rabbuka basira. Ya, dan Allah Tuhanmu maha melihat. Wa qala alladziina la yarjuna liqa'ana. Dan berkata orang-orang yang la yarjuna liqa'ana, orang-orang yang mereka tidak mengharapkan pertemuan dengan kami. Ya, tidak mengharapkan pertemuan di akhirat, ya. Pertemuan kepada Allah, pertemuan di akhirat. Laula unzila alainal malaikatu. Mengapa tidak diturunkan kepada kami para malaikat au nara rabbana, atau kami melihat, ya, melihat langsung Tuhan kami. Laqad istakbaru, ya, laqad istakbaru. Sungguh mereka telah menyombongkan fi anfusihim, dalam diri mereka sendiri, wa atau utuwan kabira, dan mereka telah melampaui batas dengan pelampauan batas yang jauh, yang besar. Ya. Mengapa orang-orang tidak mengharapkan, dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami itu di akhirat berkata, mengapa bukan para malaikat yang diturunkan kepada kita, atau mengapa tidak melihat Tuhan kita secara langsung? Ya, jadi sungguh mereka telah menyombongkan diri, mereka yang benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezaliman. Ya. Yauma yarawnal malaikata la busyra. Ya, ingatlah pada hari yarawnal malaikah, mereka melihat para malaikat berkata, la busyra yauma idzin lil mujrimin. Jadi tidak ada berita gembira pada hari itu bagi para pendosa. Lil mujrimin wa yaquluna hijran mahjura, dan mereka berkata, semoga Allah menghindarkan kami dari hijran mahjura. Menghindarkan ini dari kami. Jadi pada hari ketika, ingatlah pada hari ketika mereka melihat para malaikat, dan pada hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang yang berdosa. Mereka berkata hijran mahjuron. Hijran mahjuron itu
suatu ungkapan yang biasa diucapkan oleh orang Arab ketika menemui musuh yang tidak dapat dielakkan lagi atau ditimpa suatu bencana yang tidak dapat dihindari. Jadi ucapan ini berarti apa? Semoga Allah menghindarkan bahaya ini dari saya. Hajram mahjuron. Ya. Wa qadimna ila ma amilu, dan kami serahkan perlihatkan ila ma amilu, kepada apa yang telah mereka kerjakan, min amalin, dari suatu amal perbuatan, faja'alnahu, lalu kami jadikan amal itu habaan mansuron, seperti debu yang bertaburan, sia-sia, tidak ada gunanya. Ya. Jadi amal-amal baik yang mereka kerjakan di dunia, amal-amal itu tidak dibalas oleh Allah karena mereka tidak beriman. Ya, sia-sia. Habaan mansuro, seperti debu yang bertebaran sia-sia. Ashabul jannah yauma idin khairun mustaqarran, para penghuni surga pada hari kiamat itu adalah khairun, paling baik tempat tinggalnya, wa ahsanu maqila, dan paling indah tempat istirahatnya. Wa yauma tashaqqaqus sama', dan ingatlah pada hari terpecah belah langit bil ghamam, dengan mengeluarkan awan putih, wa nuzzilal malaikatu tanzila, dan diturunkan para malaikat dengan turun yang sebenarnya. Al mulku yauma idzin al haqq lirrahman, al yaumu al mulku yauma idzinil haqq, kerajaan kekuasaan pada hari itu ada yang benar, lirrahman, milik Allah yang Maha Pengasih, wa kana yauman 'alal kafirina 'asira, dan pada hari itu jadilah orang kafir sangat sulit, ya sangat berat. Jadi kerajaan yang hak pada hari itu hanya milik Allah, Tuhan yang Maha Pengasih. Itulah hari yang sangat sulit bagi orang kafir. Jadi kerajaan yang hak itu kekuasaan yang mutlak. Wa yauma ya'addu zalim, ya, dan ingat pada hari, ya, ya'addu zalim, orang yang zalim, yang kafir itu menggigit, memakan, ala yadaihi, menggigit jari, ya, pada tangannya karena menyesal. Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, maka ia berkata, wahai seandainya aku mengambil bersama Rasul jalan petunjuk, seandainya aku ikut Rasul, ya, mengambil jalan petunjuk dari Rasul. Ingat pada hari ketika orang zalim itu menggigit dua jarinya, menyesali dia perbuatannya. Wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul, ya wailata, celakalah aku, ya laitani, seandainya aku lam attakhid fulanan khalila, aku tidak mengambil orang itu, yaitu sebagai teman akrab, Ubay bin Khalaf, si fulan, ya. Celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan dia, si fulan, itu teman akrabku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani, sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran setelah Al-Quran datang padaku. Wa kana syaitan lil insani khazula, dan telah setan itu telah menjadi penyesat, pembuat hina bagi manusia, orang kafir. Jadi Ibn Abbas itu ketika ini turunkan berkaitan dengan Ubay bin Khalaf. Jadi suatu ketika bermaksud mendatangi Rasul untuk masuk Islam, akan tetapi ia dilarang oleh Uqbah bin Abi Mu'id. Dilarang. Akhirnya apa? Celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan dia, si fulan, ya, Ubay bin Khalaf, itu masalah, sebagai teman akrabku. Bermaksud, jadi berkenaan dengan Ubay bin Khalaf, dia bermaksud mendatangi Rasul untuk masuk Islam, akan tetapi dilarang oleh Uqbah bin Abi Mu'id. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran, karena Al-Quran telah datang kepadaku, dan setan memang pengkhianat manusia. Wa kana syaitan lil insani khazula. Wa qala Rasul, berkata Rasul Muhammad, ya Rabbi,
Wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, sesungguhnya kaumku dia telah menjadikan Al-Qur'an ini sebagai yang diabaikan, ditinggalkan. Ya, Rasul berkata, Muhammad ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini diabaikan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan, demikianlah kami jadikan tiap-tiap nabi itu musuh minal mujrimin, dari para pendosa. Jadi tiap nabi itu diberikan musuh dari tiap para pendosa. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasiran. Maka cukuplah Tuhan pencipta kamu sebagai pemberi petunjuk dan pemberi pertolongan. Ya. Maka dzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasiran. Ya begitulah, bagi tiap nabi kami akan adakan musuh dari para pendosa. Ya, jadi semua orang yang baik itu pasti akan dimusuhi sama pendosa, sama orang yang tidak baik. Jadi nabi itu dimusuhin oleh para orang berbuat dosa. Jadi kalau jadi ulama sebagai pewaris para nabi yang betul-betul konsekuen, komitmen, pasti akan dimusuhi dengan para pendosa. Pasti dielak-elak, dicari kesalahannya. Tetapi orang yang sudah betul-betul ya, sebagai ulama betulan pewaris para nabi, dia tetap punya kekuatan yang satu, yaitu cukuplah Allah sebagai pemberi petunjuk dan penolong. Dia selalu mengembali kepada Allah. Itu yang menguatkan dirinya, walaupun digoncang dari berbagai pihak, tetap dia kuat karena dia punya satu patokan, satu kekuatan, yaitu apa? Cukuplah Allah sebagai pemberi petunjuk dan penolong. Qala alladziina kafaru, dan berkata orang yang kafir, laula nuzila alaihil Qur'an jumlatan wahidan, mengapa tidak diturunkan kepada kamu Muhammad Al-Qur'an dengan total sekaligus satu langsung. Kadzalik, demikian Al-Qur'an itu diturunkan secara bertahap, linusabbita bihi fuadaka. Kami teguhkan, kuatkan dengan Al-Quran itu di hati kamu Muhammad. Warattalnahu tartila, dan kami membacakannya dengan tartil. Jadi Ibnu Abbas mengatakan ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum musyrik yang suatu hari berkata, jika Muhammad adalah seorang nabi seperti pengakuannya, tentu Allah tidak akan menyiksanya dan menurunkan Al-Quran ayat demi ayat. Namun Allah akan menurunkan Al-Quran itu apa? Sekaligus, langsung sak gelondong turun. Ya. Dan orang kafir itu berkata, mengapa Al-Quran tidak diturunkan kepadanya, kepada Nabi Muhammad sekaligus? Demikianlah, ya, Al-Quran itu tidak diturunkan sekaligus, tetapi diturunkan berangsur-angsur agar hati Nabi Muhammad itu menjadi kuat dan tetap kokoh. Nah, agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan-lahan dan benar. Jadi Al-Quran memang diturunkan tidak langsung sak gelondong semuanya, tapi secara bertahap, berangsur-angsur. Linusabbita bihi fuadak, agar hati kamu Muhammad menjadi teguh, linusabbit, kuat, kokoh, bihi dengan Al-Quran. Jadi mandes. Jadi Al-Quran itu dibaca tartil, pelan-pelan, dipahami, dimengerti, ditadaburi. Biar apa? Linusabbita bihi fuadak, agar hati ya menjadi mandes, teguh, kuat dengan Al-Quran itu. Warattalnahu tartila, dan kami membacakannya dengan tartil, berangsur-angsur, perlahan-lahan. Ya, jadi membaca Quran enggak usah ngebut-ngebut, dirasakan, ditadaburi. Ya, jelas? Muhammad baca Quran harus ngebut. Kalau baca Quran ngebut apa enggak? Pelan-pelan ya. Ditadaburi, dirasakan, dinikmati, dirasakno. Ya, dirasakno nek ngaji kuwi ya. Tadabur supaya kamu dapatkan hidayah, dapat petunjuk, dapat cahaya dari Al-Quran.
Quran. Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Wala ya'tunaka, dan kaum musyrik tidak mendatangkan kamu, wala ya'tunaka bimathalin, dengan perumpamaan yang aneh, illa ji'naka, kecuali kami mendatangkan kepada kamu bil haqqi, yaitu kebenaran, wa ahsana tafsira, dan sebaik-baik penjelasan. Mereka, orang-orang kafir itu, tidak datang kepada kamu membawa suatu, wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi. Ya, jadi mereka itu tidak datang kepada kamu membawa sesuatu yang aneh, melainkan kami datangkan kepada kamu yang benar, penjelasan yang baik. Alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim, orang-orang yang mereka berkumpul, digiring, berjalan di atas wajah-wajah mereka, ila jahannam, kepada neraka jahannam. Ulaika syarrun makanan wa adallu sabila, mereka itu orang yang terburuk tempatnya dan mereka yang sesat jalannya. Walaqad ataina Musal kitaba, sungguh kami telah datangkan kepada Musa, yaitu kitab Taurat, wa ja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira, dan kami telah menjadikan bersamanya, yaitu saudaranya yang namanya Harun, wazira, menjadi pembantu pendamping. Faqulna dhaba, lalu kami berfirman kepada keduanya, pergilah kalian berdua, ilal qaumi, kepada suatu kaum, alladzina kadzabu bi ayatina, kaum yang mereka itu mendustakan ayat-ayat kami. Fadammarnahum tadmira, lalu kami menghancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Wa qauma Nuhin, dan ingatlah kaum Nuh, lamma kadzabu ar-rusula, ketika mereka mendustakan Rasul, yaitu mendustakan Nuh, aghraqnahum, kami tenggelamkan mereka, wa ja'alnahum linnas, dan kami jadikan mereka itu bagi manusia ayatan, sebagai tanda ataupun pelajaran. Wa a'tadna lizzalimin, dan kami telah menyediakan bagi orang zalim, orang kafir, azaban alima, suatu azab, siksa yang pedih. Wa 'adan wa thamuda, dan ingatlah kaum Ad, Samud, dan kaum Samud, wa ashabar rassi, dan penduduk Ros. Ros itu nama sumur, penduduk sekitar sumur Ros. Wa qurunan, dan kami binasakan kaum-kaum baina dzalika katsiran, di antara kaum-kaum itu dan kaum Ad dan penduduk Ros, ya di sana, ya, wa qurunan, ya, dibinasakan kaum-kaum itu. Kaum-kaum, antara kaum yang banyak, antara kaum Ad, penduduk Ros, telah kami binasakan kaum Ad, kaum Samud, penduduk Ros, serta banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu. Jadi Ros itu sumur ataupun telaga yang sudah kering airnya, kemudian dijadikan nama satu kaum, yaitu kaum Ros. Jadi mereka menyembah patung, lalu Allah mengutus Nabi Syu'aib kepada mereka, Nabi Syu'aib. Wa kullan darabna lahul amsal, masing-masing telah kami jadikan baginya satu perumpamaan. Wa kullan tabbarna tasbira, dan masing-masing kami telah menghancurkan dengan sehancur-hancurnya. Wa laqad atau 'alal qaryah allati umtirat mataras sau, dan sungguh atau 'alal qaryah, ya, suku Quraisy telah melewati suatu negeri, allati umtirat mataras sau, yang telah dihujani hujan batu, yaitu negeri Sodom. Afalam yakunu yarawnaha, maka tidaklah itu menjadi mereka melihatnya, yaitu ketika pergi ke Sam, tidakkah mereka itu melihatnya? Yakunu yarawnaha, apakah mereka itu tidak melihatnya ketika pergi ke Sam? Bal kanu la yarjuna nusyura,
Bahkan mereka orang-orang kafir dahulu, mereka tidak mengharapkan kebangkitan. Dan sungguh mereka kaum-kaum musyrik Mekah telah melalui negeri Sodom yang dulu dijatuhi hujan yang buruk, matarasau, yaitu hujan batu. Ya, tidakkah mereka menyaksikan bahwa mereka itu sebenarnya tidak mengharapkan dari hari kebangkitan. Wa idza ra'auka, jika mereka melihat kamu Muhammad, iyattakhidunaka, ketika mereka menjadikan kamu illa huzwa, kecuali sebagai ejekan atau olok-olok, ahadalladzi ba'athallahu rasulan, apakah ini Muhammad orang yang telah Allah utus sebagai rasul? Dan apabila mereka melihat engkau Muhammad, mereka hanyalah menjadikan engkau sebagai ejekan dengan mengatakan, inikah orang yang diutus Allah sebagai rasul? Iyattakhidunaka. Ya, jadi mereka menjadikan kamu kecuali sebagai ejekan-ejekan ataupun olok-olokan. Apakah ini Muhammad yang diutus Allah sebagai rasul? In kada la yudilluna. Ya, jadi sungguh hampir saja dia akan menyesatkan kita an alihatina, dari Tuhan-Tuhan sembahan kita, laula an sobarna alaiha, jikalau tidak kita bersabar atas kepadanya, menyembah Tuhan kita. Wa saufa ya'lamuna hina yarawnal adab man adallu sabila, maka kelak orang-orang kafir itu akan mengetahui hina yarawnal adab, ketika mereka melihat siksa, man adallu sabila, siapa yang lebih sesat jalan. Ya, jalan mereka, jalan mereka atau jalan orang mukmin. Hampir saja dia menyesatkan kita. Jadi apabila mereka melihat engkau Muhammad, mereka hanyalah menjadikan engkau sebagai ejekan dengan mengatakan, inikah orangnya yang diutus Allah sebagai rasul? Ya, sungguh hampir saja dia menyesatkan kita dari sesembahan kita. Seandainya kita tetap bertahan menyembahnya, dan kelak mereka akan mengetahui pada saat mereka melihat azab siapa yang paling sesat jalannya. Man adallu sabila. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, tidakkah engkau melihat, memperhatikan itu orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, ya Tuhan yang ditaati. Afa anta takunu alaihi wakila, apakah kamu Muhammad, kamu akan menjadi atasnya penjaga atau pemelihara? Sudahkah engkau Muhammad melihat orang-orang yang menjadikan keinginan atau hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya? Jadi mengikuti hawa nafsunya, berarti dia menuhankan hawa nafsunya. Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Afa anta takunu alaihi wakila, apakah engkau mau menjadi pelindungnya? Jadi orang yang selalu menuruti hawa nafsunya, itu artinya dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Am tahsabu, ataukah kamu mengira, anna aktsarahum, bahwa kebanyakan mereka, yasma'una au ya'qilun, mereka mendengar atau mereka berakal, memahami, inhum illa kal an'am, ya tidakkah mereka itu kecuali seperti binatang ternak, balhum adallu sabila, bahkan mereka itu lebih sesat jalannya. Alam taro, tidakkah kamu melihat ila rabbika, kepada Tuhan penciptamu, kaifa mattazilla, bagaimana dia panjangkan bayang-bayang, walau sya'a la ja'alahu sakinan, dan jika dia berkehendak maka sungguh dia akan jadikan bayang-bayang itu tetap. Tsumma ja'alna syamsa 'alaihi dalila, kemudian kami menjadikan matahari sebagai bentuk petunjuk, bentuk bayangan padanya. Tsumma qabadnahu, kemudian kami menariknya bayang-bayang, ilaina, kepada kami, qabdan yasira, dengan tarikan yang pelan-pelan. Tidakkah engkau memperhatikan penciptaan Tuhanmu, bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang, dan sekiranya dia menghendaki,
niscaya dia menjadikan bayang-bayang itu tetap. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk. Kemudian kami menariknya bayang-bayang itu kepada kami sedikit demi sedikit. Ya. Jadi bayang-bayang itu kami hapuskan dengan perlahan-lahan sesuai dengan terbenamnya matahari sedikit demi sedikit. Wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasan, dan dia zat yang telah menjadikan untuk kalian malam sebagai penutup seperti pakaian, wan nauma subatan, dan tidur untuk istirahat, wa ja'alan nahara nusyura, dan dia menjadikan siang untuk bangun mencari rezeki. Wa huwallazi arsala riyaha busyra, dia adalah zat yang telah mengirimkan arsala riyah, angin, busyra, sebagai kabar gembira, baina yaday rahmatih, kabar gembira di hadapan rahmatnya, yaitu hujan, sebelum kedatangan hujan, angin duluan. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami menurunkan dari langit air hujan yang mensucikan, menyucikan. Linuhyiya bihi baldatan maitan, ya, untuk kami menghidupkan dengan air hujan itu suatu negeri yang mati, mayit. Wa nusqiyahu, dan kami beri minum dengannya, mimma khalaqna an'aman, ya, sebagian yang telah kami ciptakan, ya, yang yaitu binatang-binatang ternak, wa anasiya katsiran, dan manusia yang banyak. Walaqad sarrafnahu bainahum, dan sungguh kami telah mengalirkan air hujan, sarrafnahu bainahum, di antara mereka, liyadzakkaru, agar mereka mengambil pelajaran. Fa'aba, tapi enggan, menolak, aktsarun nas illa kufura, jadi tetapi enggan kebanyakan manusia itu kecuali kufura, berlaku ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah. Walau syi'na, jika kami berkehendak, la ba'atsna fi kulli qaryatin nadhira, maka kami kirimkan tiap-tiap negeri nadhira, pemberi peringatan, atau nabi, pemberi peringatan. Fala tuta'il kafirin, maka jangan engkau taat kepada orang kafir, wajahidhum, berjihadlah kepada mereka, bihi, dengan Al-Qur'an, jihadan kabira, dengan yang sebesar-besar sekuat tenaga. Jangan engkau ikuti kepada orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran, dengan perjuangan jihad yang sekuat tenaga, jihadan kabira. Wa huwallazi marajal bahraini hadza adbun furatun, dan dia adalah zat yang mengalirkan berdampingan al-bahraini, dua laut. Hadza adbun, ini tawar, furat, segar. Wa hadza milhun ujaj, dan yang ini asin pahit. Wa ja'ala bainahuma barzakhan, dan dia menjadikan antara keduanya pemisah. Wa hijran mahjura, dan batas yang menghalangi, ya, percampuran keduanya. Jadi ada batasnya. Dua laut yang berbeda, yang satu tawar, yang satu asin, ya. Dia ada pemisahnya, jejeran campur tapi berpisah. Satu tawar, yang satu asin. Wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyaran, dan dialah zat Allah, zat yang menciptakan air sperma, dari sperma, air basyaran, manusia. Dialah menciptakan manusia dari air mani. Faja'alahu nasaban wasihron, dan dia telah menjadikannya nasab ataupun keturunan, wasihron, dan hubungan pernikahan. Wa kana rabbuka qadira, dan Tuhanmu maha kuasa, adalah Tuhanmu maha kuasa. Dia pula menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan dan musyawarah, ya, dan Tuhanmu adalah maha kuasa. Jadi musyawarah itu hubungan kekeluargaan yang berasal dari hubungan pernikahan, musyawarah bil musyawarah, ya. Jadi hubungan kekeluargaan yang berasal dari hubungan pernikahan seperti menantu, ipar, mertua, itu namanya musyawarah. Sihron, wa kana rabbuka qadira. Wa ya'buduna min dunillah, dan orang-orang kafir Mekah itu menyembah selain Allah, ma la yanfa'uhum,
yang tidak bisa memberi manfaat pada mereka, wala yadurum, dan juga tidak mendatangkan mara bahaya pada mereka, wa kanal kafiru, dan orang kafir ala rabbi dhuhira, itu wa kanal kafiru ala rabbihi dhuhira, dan orang kafir itu ala rabbihi, terhadap Tuhannya, dhuhira, penolong setan untuk durhaka. Mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka, tidak pula mendatangkan bencana kepada mereka. Itu orang kafir itu adalah penolong terhadap Tuhannya. Orang-orang kafir adalah penolong terhadap Tuhannya. Setan untuk berbuat durhaka. Jadi mereka itu orang kafir Mekah, dia menyembah selain Allah apa yang tidak bisa memberi manfaat dan juga tidak bisa mendatangkan bencana. Jadi orang kafir itu penolong, ya, setan untuk berbuat durhaka terhadap Tuhannya. Wa kanal kafiru ala rabbihi dhuhira. Wa ma arsalnaka illa mubasyiran wa nadhiran. Wa ma arsalnaka, dan tidak kami utus kamu Muhammad, engkau Muhammad, illa mubasyiran wa nadhiran, kecuali sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Wa qul ma as'alukum alaihi min ajr. Katakanlah Muhammad, qul ma as'alukum alaihi min ajr. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta kalian alaihi, atas dakwah itu, min ajr, upah ataupun imbalan, illa man sya'a, kecuali siapa yang mengharapkan ataupun ingin ayat takhidha ila rabbi sabila, agar dia mengambil jalan ataupun kedudukan kepada Tuhan penciptanya. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad, melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Katakanlah, aku tidak meminta imbalan apapun dari kamu dalam menyampaikan risalah itu, melainkan mengharapkan agar orang-orang mau mengambil jalan kepada Tuhannya, pada Allah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, bertawakallah kepada yang maha hidup, 'alal hayyi alladzi la yamut, zat yang tidak mati, wasabbih bihamdihi, dan bertasbihlah dengan memuji namanya, wa kafa bihi, dan cukuplah dia, bidzunubi ibadi khabira, terhadap dosa-dosa hambanya maha mengetahui. Alladzi khalaqas samawati wal arda, dialah Allah yang dia menciptakan semesta langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya, fi sittati ayamin, dalam 6 masa, tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian dia Allah bersemayam di atas 'arsy. Ar-Rahman, dialah yang maha pengasih, fas'al bihi khabira, maka tanyakanlah tentangnya khabira, kepada orang yang lebih mengetahui. Wa idza qila lahum usjudu lirrahman, dan ketika dikatakan kepada mereka orang kafir Mekah, usjudu lirrahman, bersujudlah kalian kepada yang maha pengasih, qalu, mereka berkata, wa marrahman, apa itu yang maha pengasih? Anasjudu lima ta'muruna, apakah kami harus bersujud kepada apa ta'muruna, yang kamu perintahkan kepada kami, wa zadahum nufura, dan perkataan itu menambahkan mereka nufura, lari, menjauh dari iman, ya. Wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa marrahmanu anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Sujud sajdah. Allahu akbar. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan. Maha suci zat
yaitu Allah yang telah menjadikan di langit burujan, gugusan bintang, wa ja'ala fiha sirajan, dan dia juga telah menjadikan di sana di langit itu matahari, wa qamaron, dan rembulan munira yang bersinar. Wa walladzi ja'ala laila wan nahara khilfatan, dia Allah yang zat yang menciptakan malam siang khilfatan silih berganti, liman arada, bagi siapa yang dia ingin, ayyadzakara, untuk mengambil pelajaran, au arada syukura, atau dia ingin bersyukur atas nikmatnya. Jadi dia pula yang menjadikan malam siang silih berganti agar orang yang ingin mengambil pelajaran itu berganti, itu bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau ingin bersyukur. Wa ibadur rahman, para hamba Allah yang maha pengasih, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, adalah orang yang mereka berjalan di atas bumi hauna, dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahilun, dan ketika orang-orang bodoh yang berkata buruk mereka bilang, menyapa, qalu salama, mereka mengucapkan salam, ya. Keburukan itu tidak berpengaruh. Jadi adapun hamba-hamba Allah yang maha pengasih itu siapa? Yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Apabila orang yang bodoh itu menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Artinya keburukan ucapan mereka itu tidak berpengaruh. Ya. Walladzina yabituna lirabbim sujjadan wa qiyaman, yaitu orang-orang yang mereka menghidupkan malamnya lirabbim, untuk Tuhan pencipta mereka, sujatan, dengan bersujud, wa qiyaman, dan berdiri menunaikan sholat. Walladzina yaquluna rabbana srif anna adzab jahannam, dan orang-orang yang mereka berkata, wahai Tuhan kami, isrif anna adzab jahannam, palingkanlah dari kami siksa neraka jahannam, inna adzabaha, sungguhnya siksa jahannam, kana gharama, adalah kekal, inna sa'at mustaqarran wa muqama, sesungguhnya neraka jahanam itu, ya, seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu, dan orang-orang yang ketika mereka menginginkan menginfakkan harta, idza anfaqu lam yusrifu, tidak berlebihan, walam yakturu, dan juga tidak kikir, tidak pelit, wa kana baina dzalika qawama, dan di antara keduanya seimbang, wajar. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak menyembah bersama Allah ilahan akhar, Tuhan yang lain, tidak menyembah Tuhan selain Allah, Tuhan lain selain Allah. Wala yaqtuluna nafsa, dan tidak membunuh jiwa seseorang, allati haramallah, yang Allah mengharamkan membunuhnya, illa bil haqqi, kecuali dengan alasan yang benar, wala yaznun, dan tidak mereka berzina. Wa man yaf'al dzalika, dan siapa yang melakukan demikian, yalqa asama, maka dia akan mendapatkan hukuman dosa. Yudha'af lahul adab, akan dilipat gandakan baginya siksa hukuman, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, wa yakhlud fihi, dia kekal di dalamnya siksa itu, muhana, dalam keadaan hina. Illa man taba, kecuali siapa, mereka yang bertobat. Mantaba, kecuali yang bertobat, wa amana, dan beriman, wa amila amalan sholihan, kemudian melakukan perbuatan yang baik, fa ulaika yubaddilullah sayyi'atihim hasanat, maka Allah akan gantikan keburukan itu dengan kebaikan, wa kanallahu ghafuran rahima, Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Wa man taba wa amila sholihan, dan siapa yang dia bertobat kemudian dia melakukan kebajikan, dan dia melakukan kebajikan, fa innahu yatubu ilallahi mataba, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah yang benar-benar, dengan benar-benar tobat, dengan tobat yang sebenar-benarnya, ya. Jadi orang-orang, ya, jadi Allah itu yang menjadikan malam siang silih berganti, ya, makanya maha suci Allah yang menjadikan langit gugusan bintang,
Dia juga menjadikan padanya matahari, bulan yang bersinar. Maha suci Engkau ya Allah. Subhanallah, tabarak. Maha suci Allah, tabarakallah. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'. Maha suci Allah menjadikan langit gugusan bintang. Dia juga menjadikan padanya matahari, bulan yang bersinar. Dia pula menjadikan malam silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau yang ingin bersyukur. Adapun hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu siapa? Itu orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Apabila orang bodoh itu menyapa mereka dengan kata yang menghina, dia mengucapkan salam, ya, tidak berpengaruh, ya. Keburukan itu tidak berpengaruh. Dia tetap mengucapkan salam. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka, bersujud, berdiri, sholat. Orang-orang yang berkata, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab. Isrif anna, Rabbana isrif anna al-azab. Ya Tuhan kami, jauhkan azab jahanam dari kami, karena sesungguhnya azab membuat kebinasaan yang kekal. Azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Kana gharama. Sungguh jahanam itu seburuk-buruk tempat dan tempat kediaman. Ya, tempat menetap, seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan juga yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, tidak pelit. Di antara keduanya itu wajar. Jadi di antara hamba Allah itu seperti itu. Jadi orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya tidak berlebihan, tidak pula pelit. Jadi antara keduanya yang wajar. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapatkan hukuman yang berat, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Jadi di situ Ibnu Mas'ud menuturkan, ayat ini diturunkan berkenaan denganku, kata Ibnu Mas'ud. Ya, pada suatu ketika bertanya kepada Rasul tentang dosa yang paling besar, beliau menjawab menyekutukan Allah. Padahal dialah yang menciptakan kamu. Aku bertanya lagi, hal yang sama. Rasulullah menjawab, membunuh anakmu karena kamu takut miskin. Aku bertanya lagi, Rasulullah menjawab, berzina dengan tetanggamu. Ya. Kecuali orang yang bertobat dan beriman, mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka itu diganti Allah dengan kebaikan. Kebaikan, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya, jadi yang bertobat dan beriman, kemudian mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka itu diganti oleh Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi Ibnu Abbas, ayat ini berkenaan dengan kaum musyrik Mekah. Ya, saat ayat tersebut diturunkan, ayat sebelumnya, kami telah membunuh orang tanpa alasan yang benar, menyekutukan Allah, berzina. Nah, akhirnya turun ayat, kecuali orang yang bertobat, beriman, mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Ya, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan barang siapa bertobat, mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Wa man taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Walladzina la yashhaduna zur, dan orang-orang yang mereka tidak memberi kesaksian yang palsu. Wa idza marru bil lagwi, ketika mereka melewati menemui perbuatan orang yang buruk, yang tak berguna, bil lagwi marru kiraman, maka mereka lewat berpaling untuk juga untuk menjaga kehormatan dari mereka. Itu orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Dan apabila mereka bertemu orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dan menjaga kehormatan dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Bersaksi palsu. Jadi orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu.
Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim, dan orang-orang yang ketika mereka diperingatkan nasihat dengan ayat-ayat Tuhan mereka, dengan ayat Allah, lam yakhirru 'alaiha. Ya, mereka tidak bersikap kepada ayat itu summan wa umyanan, sebagai orang yang tuli atau yang buta. Jadi orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang yang tuli dan buta. Jadi gelem ngrungokke, ya, gelem delok, gelem ngrungokke. Tidak dia berlaku budek ataupun buta. Ya, enggak mau dengar, enggak mau lihat. Walladzina yaquluna rabbana hab lana. Dan orang-orang yang mereka berkata, ya Tuhan kami, hablana, anugerahkan kepada kami, min azwajina wa dzurriyyatina, yaitu dari istri kami, keturunan kami, qurrata a'yunin, sebagai penenang, penyejuk mata hati kami, a'yunin, hati kami. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin dalam kebaikan bagi orang yang bertakwa. Ulaika yujzaunal ghurfah, ulaika yujzaunal ghurfata, mereka itu akan dibalas dengan tempat-tempat yang tinggi di surga al-ghurfah bima sabaru, karena apa yang mereka bersabar dalam ketaatan. Jadi taat itu butuh sabar. Jadi taat kepada Allah itu butuh kesabaran. Bima sabaru wa yulaqauna fiha, dan mereka akan disambut di dalam surga tahiyyatan wa salaman, dengan penghormatan, salam dari para malaikat. Jadi mereka nanti disambut oleh malaikat. Jadi orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami pasangan kami, istri kami, keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi di dalam surga atas kesabaran mereka dalam beribadah. Ya, ibadah itu tantangannya banyak, tapi kalau dia bersabar menghadapi tantangan-tantangan itu dan istiqomah selalu kepada Allah, nah, maka mereka diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka. Di sana mereka akan disambut dengan penghormatan, disambut malaikat dengan penghormatan dan salam, ya, tahiyatan wa salaman. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, dalam surga, hasunat mustaqarran wa muqaman. Jadi itu sebaik-baik tempat menetap, mustaqarran wa muqaman, dan tempat tinggal. Qul ma ya'ba'u, katakanlah Muhammad, ya, ma ya'ba'u bikum rabbi, tidak memedulikan, ya ba'ubikum, pada kalian Tuhan penciptaku, laula doa'ukum, jikalau tidak karena doa ibadahnya, doa'ukum, ibadah kalian kepadanya, faqad kadzdzabtum, padahal sungguh kalian telah mendustakan kerasulan Muhammad, fasaufa yakunu lizama, maka kelak balasan adalah kedustaan kalian itu, balasannya apa? Lizama, pasti mengikuti siksa di akhirat. Jadi mereka itu kekal di dalamnya. Jadi surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Bagi siapa? Bagi tadi orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami pasangan kami, keturunan, penyenang hati kami, jadikanlah kami pemimpin bagi orang bertakwa. Siapa itu? Itu adalah orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat Tuhan mereka, mereka bersikap. Jadi mereka itu bersikap bisa menerima, bisa melihat. Jadi tidak bersikap sebagai orang yang tuli, yang buta. Jadi dia melihat, mau mendengarkan, mau mendengarkan dan mau melihat dengan baik, kemudian mengikuti. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami pasangan, istri-istri, keturunan, sebagai yang menyenangkan hati, qurrata a'yun, dan jadikanlah kami, wa ja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Jadi mereka itu akan diberi balasan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka. Ya, yujzauna, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salam, dan disambut oleh malaikat dengan penghormatan dan salam. Khalidina fiha,
hasunat mustaqarran wa muqama. Mereka kekal di dalamnya, surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu. Qul ma ya'ba'u bikum. Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu, Rabbi. Laula du'aukum. Ya. Kalau tidak karena ibadahmu. Ya, jadi katakanlah Muhammad kepada orang musyrik, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau tidak karena ibadahmu. Faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizama. Tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya? Faqad kadzabtum, padahal sungguh kamu telah mendustakannya. Fasawfa yakunu lizama. Karena itu kelak azab pasti menimpamu. Ya. Selesai surah Furqan. Diulang-ulang selawase murid.